Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta BDK Palembang. Berjumpa lagi dengan kami tim BDK TV. Ngobrol asik dan edukatif dan informatif. Bersama saya Yeni Lesmana Dewi dengan tema penilaian angka kredit guru. Bersama kita sudah hadir widyasuara utama kita yaitu Ibu Lilis Suryani, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Apa kabarnya? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yani, alhamdulillah baik dan sehat. Cuma agak flu sedikit ya karena cuaca. Tapi alhamdulillah sudah berangsur baik. Alhamdulillah. Ya. Gimana? Apa aktivitas selama ini Ibu? Ya, aktivitas saya selama ini yaitu sebagai seorang widyasuara, yaitu mendidik, mengajar dan melatih ya, seperti saya mengajar pelatihan diklat reguler, kemudian juga diklat di wilayah kerja dan juga pelatihan jarak jauh. Begitu Bu Yeni. Oke, sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu penilaian angka kredit guru ya Ibu. Bisakah Ibu jelaskan sedikit mengenai apa sih sebenarnya pengertian angka kredit itu sendiri? Ya. Memang angka kredit guru ini merupakan suatu masalah yang sangat urgen ya bagi guru-guru, khususnya guru di lingkungan Kementerian Agama kita ya, karena ini berkaitan dengan hal kenaikan pangkat dalam jabatan. Jadi sebelum kita lebih dalam membicarakan tentang angka kredit guru ini, kita harus mengenal dulu regulasi yang terbaru daripada angka kredit guru ini Bu Yeni. Yang mana peraturan terbaru adalah pertama adalah Permenpan nomor 16 tahun 2009, kemudian peraturan bersama Kemendikbud nomor 03 tahun 2010 tentang Juklak Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit. Kemudian yang ketiga adalah Permendikbud nomor 35 tahun 2010 tentang Juknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit. Jadi angka kredit guru ini Bu Yani adalah angka yang diberikan kepada guru berdasarkan penilaian dan prestasi yang dicapai oleh guru yang nanti akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dalam jabatan. Jadi ketika kita berbicara masalah angka kredit guru itu tidak terlepas dari PKG dan PKB. Karena PKG dan PKB ini adalah merupakan bagian daripada angka kredit guru. Jadi kita dengan adanya Permenpan nomor 16 tahun 2009 Ibu Yeni ya. Jadi setiap guru itu atau semua guru yang khususnya di Kementerian Agama itu harus mengusulkan angka kreditnya setiap tahun. Karena kita sekarang sudah menggunakan pak tahunan yang artinya seluruh kinerja guru itu sudah dinilai dalam waktu 1 tahun. Ketika mereka tidak mengusulkan dalam waktu 1 tahun, maka seluruh kinerja guru itu dianggap hangus. Begitu Bu Yani. Ya. Oke. Terus bagaimana sih Bu cara memperoleh ya atau mengumpulkan angka kredit itu untuk gurunya? Ya, sebenarnya sangat mudah sekali ya Bu Yani bagi saya. Saya sering sudah mengatakan kepada guru-guru dengan adanya Permenpan nomor 16 tahun 2009 ini ya. Jadi guru-guru itu sangat diberi peluang yang sangat mudah untuk memperoleh angka kredit guru. Pertama dari unsur utamanya aja sudah 90% dan juga unsur penunjang 10%. Nah, dari unsur utama ini ada unsur pendidikan, kemudian unsur PKG dan juga unsur PKB. Jadi dari unsur pendidikan itu pertama adalah ijazah S1. Ijazah S1 nilainya 100, kemudian S2 nilainya 150 dan S3 kalau guru itu melanjutkan sampai ke jenjang lebih tinggi S3 dengan nilai 200. Itu kalau linier. Tapi ketika tidak linier maka kembali ke unsur penunjang. Ya, sekarang kita lihat pada unsur PKG. PKG ini merupakan penilaian butir daripada tugas utama guru ya dalam rangka pembinaan karir jabatan dan pangkat. Nah, PKG ini dinilai dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ada 2 semester, yaitu semester pertama dan semester kedua. Makanya seorang guru itu dalam 1 tahun itu harus memperoleh angka PK-nya minimal itu bernilai baik ya. Ketika mereka mendapat penilaian yang cukup, artinya guru tersebut tidak bisa naik pangkat dalam waktu 4 tahun. Makanya ketika tim penilai memberikan penilaian PK-nya itu kurang daripada 100, misalnya 75%, maka guru tidak bisa naik pangkat dalam waktu 4 tahun. Jadi unsur ketiga itu adalah PKB. PKB itu adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang mana PKB ini Bu Yani kita gunakan untuk mengembangkan profesi guru. Nah, kemudian kita lihat pada unsur penunjang. Unsur penunjang itu adalah maksimal 10% ya. Yang mana kita lihat dari ijazah yang tidak linier, kemudian dari kegiatan penunjang guru dan juga dari penghargaan dan tanda jasa yang diperoleh oleh guru. Itu Bu Yani. Oke. Ibu, siapa saja yang menilai PKG tersebut?
Nah, yang menilai PKG tersebut adalah ya kita berbicara di lingkup madrasah ya, di lingkup Kementerian Agama. Tapi sama dengan Kemendikbud. Mereka juga menggunakan Permenpan nomor 16 tahun 2009. Yang mana yang menilai PK guru itu adalah pertama kepala madrasah, wakil kepala madrasah, dan juga guru senior yang ada di madrasah tersebut. Tapi dengan salah satu syarat, mereka harus mempunyai sertifikat PKG dan PKB. Artinya mereka itu sudah mengikuti TOT ataupun diklat PKG dan PKB. Jadi ketika mereka belum mempunyai sertifikat, walaupun mereka seorang kepala madrasah, wakil ataupun guru senior, maka mereka tidak berhak untuk menjadi tim penilai PK guru. Karena ada kasus ya Bu Yani ya, ketika saya mengikuti TOT tentang angka kredit di Pusdiklat Jakarta, jadi narasumber itu bercerita. Jadi di salah satu sekolah di Jakarta, yang mana kedatangan tim pemeriksa dari Irjen ya, waktu itu nasib sekolah itu mungkin masih apes ya. Jadi tim pemeriksa itu menanyakan tentang PK guru. PK gurunya jalan nggak? Jalan. Yang memeriksa PK guru itu siapa? Dijawab mereka, kepala madrasah, wakil dan juga guru senior yang ada di sekolah tersebut. Nah, kemudian tim pemeriksa itu menanyakan ada nggak sertifikatnya? Mereka mempunyai sertifikat enggak? Mereka menjawab dengan jujur, tidak mempunyai sertifikat. Artinya tim penilai PK gurunya belum mengikuti TOT ataupun diklat PKG dan PKB. Nah, ini merupakan suatu temuan bagi tim pemeriksa. Nah, yang jadi korbannya siapa? Yang jadi korbannya adalah guru. Jadi ketika guru itu sudah naik pangkat, sudah menerimakan SK, maka itu dibatalkan. Nah itu jadi menjadi suatu masalah yang sangat urgen ya bagi guru. Jadi PK guru itu sangat-sangat penting. Jadi makanya tim penilai PK guru itu harus benar-benar mempunyai sertifikat. Karena ketika mereka tidak mempunyai sertifikat, yang jadi korbannya adalah guru-guru yang ada pada madrasah tersebut, Bu Yani. Tapi ketika di suatu sekolah, misalnya sekolah atau madrasah itu ya, semuanya belum memiliki sertifikat untuk PKG maupun PKB. Apakah pelaksanaan PKG di sekolah tersebut atau madrasah itu masih tetap bisa berjalan, Ibu? Ya, walaupun ya di madrasah tersebut semuanya tidak memiliki sertifikat, misalnya kepala madrasah yang tidak mempunyai sertifikat, wakilnya juga tidak ada, apalagi guru senior. Nah, PK guru ini harus tetap jalan. Caranya bagaimana? Caranya kepala madrasah tersebut harus berkoordinasi dengan pihak Kemenak. Nanti pihak Kemenak yang akan mengirimkan yang namanya moderator. Moderator itu adalah orang-orang yang berkompeten dalam hal PK guru. Artinya mereka sudah mempunyai sertifikat dan sudah mengikuti TOT, PKG dan PKB. Begitu Bu Yani. Oke. Jadi sebegitu pentingnya PKG ini ya Bu ya? Iya, jadi PKG ini sangat-sangat penting sekali Bu Yani ya. Karena mengapa saya katakan sangat penting ya? Karena ketika guru-guru yang akan mengusulkan kenaikan pangkat ya, itu harus melampirkan PK guru. Nah, ini ada kasus lagi yang terjadi di Provinsi Jambi ya tahun 2017 yang mana guru-guru di sana banyak berkas-berkasnya yang dikembalikan oleh pihak BKN ya karena tidak melampirkan PK guru. Begitu Bu Yani. Begitu ya Ibu ya. Bisakah Ibu jelaskan juga sedikit mengenai PKB sendiri, yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan ini? Iya. Jadi PKB itu adalah merupakan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mana kita gunakan untuk meningkatkan profesi guru. Nah, jadi PKB ini terdiri dari unsur pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif. Nah, pengembangan diri ini sendiri merupakan peningkatan profesionalisme guru dalam meningkatkan kompetensi yang berdasarkan perundang-undangan. Nah, dari pengembangan diri ini bisa mereka dapat dari diklat fungsional guru dan juga kegiatan kolektif guru. Nah, diklat fungsional guru ini mereka dapatkan misalnya pelatihan, ya, penataran, bimbingan teknis, bimbingan karir, dan juga bisa dalam bentuk lain yang diakui oleh instansi yang berwenang. Sedangkan kegiatan kolektif guru ini mereka dapatkan
dari kegiatan KKG dari level MI ya atau SD, kemudian MGMP dari level MTS atau MA, dan juga mereka bisa dapatkan dari IHT atau in-house training. Nah, kemudian dalam kegiatan KKG MGMP ini bisa mereka dapatkan minimal mereka lakukan itu 12 kali pertemuan ya Bu Yeni ya. Jadi 12 kali pertemuan ini mereka bentuk dalam paket. Nah, dalam satu paket itu minimal 3 kali pertemuan. Jadi kalau 3 kali pertemuan minimal maksimal dalam 1 tahun itu ada 4 paket. Nah, jadi satu paket itu nilainya 0,15 ya. Jadi kalau 4 paket itu nilainya 0,60. Itu baru dari hasil KKG dan MGMP. Begitu mudah mereka memperoleh angka kredit ya. Nah, kemudian dari IHT, in-house training atau kulikium. Nah, 1 kali pertemuan itu kalau dalam IHT itu 0,1. Kalau mereka saja bisa dalam 1 tahun itu melakukan IHT 10 kali pertemuan sudah dapat nilai 1. Artinya dalam 1 tahun itu mudah sekali guru dalam memperoleh angka kredit. Nah, jadi dengan Permenpan nomor 16 tahun 2009 ini pemerintah memang benar-benar memberi suatu kemudahan bagi guru dalam memperoleh angka kredit. Tinggal gurunya bagaimana kemauan guru daripada atau motivasi guru untuk mendapatkan angka kredit tersebut Bu Yeni. Oke, itu. Bisa Ibu jelaskan juga sedikit mengenai publikasi ilmiah Bu ya? Iya. Jadi publikasi ilmiah itu Bu Yeni ya, publikasi ilmiah itu merupakan bagian dari PKB ya. Jadi publikasi ilmiah itu adalah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru ya dalam meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran di sekolah. Sebenarnya publikasi ilmiah ini banyak sekali ya yang bisa dikaryakan oleh guru-guru karena ada 10 jenis publikasi ilmiah Bu Yeni. Tapi yang selama ini dikaryakan oleh guru-guru tersebut hanya PTK saja. Ya, hanya PTK saja yang mereka karyakan. Tapi sementara yang 9-nya ini belum pernah Ibu lihat ya, mereka berkarya untuk mendapatkan angka kredit. Tapi ada juga, tapi sangat kecil sekali persentase guru dalam membuat melakukan melakukan selain PTK ya. Misalnya selain PTK itu ada jurnal penelitian, kemudian ada membuat buku. Buku itu ada yang ber-ISBN dan non-ISBN. Kemudian juga bisa sebagai center di forum ilmiah. Kemudian bisa juga membuat diktat ya, membuat buku pedoman guru dan juga buku terjemahan. Itu jadi banyak sekali peluang-peluang guru dalam memperoleh angka kredit dalam hal PKB. Begitu Bu Yeni. Oke Bu, di akhir ini, di akhir pertanyaan saya yang terakhir, apakah Ibu punya pesan-pesan ya untuk para guru yang sedang menyaksikan kita? Iya. Pesan saya kepada guru-guru ya dengan adanya Permenpan yang terbaru yaitu Permenpan nomor 16 tahun 2009 ya, ayo dong cepat untuk mengumpulkan angka kredit, memperoleh angka kredit dalam 1 tahun dan ajukan angka kredit tersebut karena seluruh kinerja guru itu akan dinilai dalam 1 tahun. Ketika Bapak Ibu tidak mengajukan dalam waktu 1 tahun, maka seluruh kinerja Bapak Ibu yang Ibu dapatkan dalam 1 tahun itu akan hangus. Dan ayo ibu-ibu, bapak-bapak, terutama guru-guru madrasah yang di bawah lingkungan Kementerian Agama untuk mempunyai kemauan yang tinggi dalam pengumpulan angka kredit. Oke, terima kasih Ibu. Narasumber yang benar-benar luar biasa ya. Kami dari tim BDK TV mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Ibu yang telah memberikan materi pada kali ini. Semoga kita dapat sharing kembali dengan materi yang dengan tema yang berbeda ya Bu ya. Sahabat religi penuh cinta, jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube BDK TV. Saya Yeni Lesmana Dewi. Salam cinta BDK TV. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.